Halo guys, nama saya Muhammad Rafael Nyandi, saya sebagai produser naskah bareng Mas Nadine. Halo guys, perkenalkan nama saya Rahel Dani, saya sebagai wawancara. Dewiana Widyalestari sebagai wawancara. Saya Nadine Lorenzia sebagai penyusun naskah. Halo, nama saya Alexa Putri sebagai wawancara Ojek Pengkolan. Jadi di sini kami kelompok 1 akan mewawancarai mata pencarian yang ada di Rawamangun yang meliputi ojek online, ojek pengkolan, dan pedagang kaki lima. Yun. Siapa? Wawan Bapak Wawan. Oke. Kapan Bapak menjadi ojek pengkolan? 2003. 2003. Kira-kira itu di saat keadaan yang seperti mana kira-kira Bapak menjadi ojek pengkolan? Maksudnya saya sambil kerja waktu itu. Kerja juga, begini juga, kalau juga dulu. Ya udah itu. Oke, berarti sambil kerja, Ya. sampingannya jadi ojek juga. Sekarang masih beneran, enggak, sekarang udah enggak. Oke. Kemudian kenapa Bapak bertahan jadi ojek pengkolan? Ya, sedangkan di zaman sekarang kan modern ya Pak. Ya. Orang-orang pada banyak yang pakai ojek online. Kira-kira Bapak kenapa masih bertahan jadi ojek pengkolan? Wah, nggak sejahtera dong. Kalau ini saya dengar ada promosi 9.000 ini, udah nggak ada tambahan dari kantor. Potong 20% juga kan. Yang saya dengar gitu kan. Jadi Bapak masih bertahan ojek pengkolan? Paling dulu kita ini sebenarnya daripada online. Oh iya. Baik, selanjutnya apakah pendapatan Bapak dari ojek pengkolan ini stabil atau berubah? Fluktuatif. Fluktuatif, lagi rame-rame, sepi. Kan semuanya, jadi Tidak, kita bersama bersama Pak Yoga. Yoga. Bapak izin untuk bertanya ya Pak. Nanti Bapak menjadi tukang kopi keliling gitu Pak. Sejak Kira-kira tahun berapa Pak? tahun 2018. Oh, 2018. Semenjak ada penjualan perdagangan yang kayak keliling gitu, apa hambatan Bapak yang Bapak rasakan selama menjadi penjual keliling gitu Pak? Hambatannya itu banyak saingan, terus kedua jauh dari rumah ke tempat lokasi dagang. Terus strategi tempatnya juga ya Pak? Ya. Ya oke. Terus gimana nih Pak? Menurut Bapak kan sekarang adanya teknologi yang semakin besar ya Pak. Nah terus pedagang keliling itu yang rasanya semakin menurun persaingan benar kata Bapak akan semakin lemah. Terus menurut Bapak itu gimana ya? Menurut saya gimana ya, Bapak boleh berkenalan dulu dengan Bapak siapa? kemaluan lah. Apa pakai Siapa Pak? foto gitu. Oh, Bapak Budi. Iya, Iya. gitu lah. Jadi kami ingin menanya nih Pak, Bapak sudah lama jadi profesi jadi ojek online. Jadi Udah dalam dari siapa Pak? 2017. Oh, udah lumayan lama ya Pak ya. Terus nah sekarang kan teknologi sudah makin maju nih Pak. Nah karena teknologi itu aplikasi membantu atau malah menyulitkan Bapak dalam bekerja? Kalau sekarang gimana ya Mbak? Kalau sekarang ada dibilang menyulitkan sih enggak ya, membantu iya, cuman untuk penghasilan agak kurang gitu Mbak. Nah faktor kekurangannya itu dari apa Pak? Dari banyak program sih Mbak, dari Grab atau Gojek itu sekarang banyak program, banyak potongan gitu. Oh, betul. Ya. Jadi tantangan kesalahan itu ada lagi Pak, tantangan terbesar dalam pekerjaan Bapak sekarang ini. Kalau buat tantangan sih nggak ada sih kan, ya, cuma dijalanin aja udah gitu. Tapi menurut Bapak apa itu penting kan? Iya. Penting dong, penting nggak? Kan buat kerja, kalau nggak ada handphone gimana? Iya. Ya kan? Iya. Berarti online sekarang itu memudahkan ya Pak? Dibilang perbudakan, ya banyak yang bilang sih ini apa budak aplikator tuh banyak yang bilang begitu. Cuman kan untuk orang kita orang yang kecil kayak ini ya, apalagi yang nggak ada kerjaan lain gitu kan. Terus sama orang yang udah umurnya lanjut, buat sampingan gitu kan, nggak yang susah cari kerja, yang nggak mau ya di sini ya kan. Iya. Betul. Terus berapa lama sih Pak biasanya Bapak ngojek dalam sehari ini? Kalau hari Senin sampai Jumat dari pagi sampai malam. Kalau Sabtu Minggu libur ya. Hari Minggu kan orang pada libur tuh. Betul. Iya, biasanya sih libur ini bawa kerja aja keluar siang gitu. Kalau dari pagi sampai malam gitu Pak, biasanya Senin sampai Jumat tuh. Baik. Terima kasih Cukup Pak. pertanyaan dari kami ya Pak. Oke, mohon maaf nggak waktunya. Sekian dari kami, terima kasih Bapak. Iya sama-sama. Akan wawancara singkat dengan beberapa driver ojek. Nah, banyak dari mereka yang telah bekerja lebih dari 3 tahun dan mengandalkan pekerjaan sebagai sumber penghasilan utama pendapatan mereka yang sangat efektif dan tergantung jam ramai dan juga permintaan konsumen kepada mereka. Nah, melalui observasi wawancara yang kami lakukan ini, kami menyadari bahwa kehidupan dengan ketidakpastian, tetapi mereka tetap bertahan karena pekerjaan yang fleksibel dan paling mudah diakses. Bahkan pekerjaan ini mengikuti perkembangan zaman, menunjukkan bagaimana masyarakat urbanisasi beradaptasi dengan modernisasi perkembangan zaman. Teman, perkembangan industri dan teknologi telah mengubah cara manusia mencari nafkah. Dalam antropologi, ada namanya Conrad Philip Kotek, salah satu antropolog di Amerika Serikat. Nah, menyebut perubahan ini tuh sebagai bagian dari industrialisme. Nah, sebuah sistem ekonomi yang menekankan teknologi, efisiensi, efektivitas, dan produksi berbasis sistem. Nah, di sini tertulis bahwasanya menurut Kotek, industrialisme ini tahap di mana mata pencarian manusia itu bergantung pada teknologi, organisasi kerja yang kompleks, dan sistem yang terintegrasi. Jadi kerja itu nggak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh satu individu saja, tapi ada pihak yang mengatur atau diatur oleh struktur industri. Nah, di sini ojek online ini bisa dianggap sebagai wujud dari industrialisme, di mana ojek online ini mencirikan
ciri utama dari industrialisme, di mana pertama penggunaan teknologi digital, lalu ada pembagian kerja yang diatur oleh platform, dan ketergantungan pada sistem dan algoritma. Jadi, pengemudi menjadi bagian atau driver ojek online ini menjadi bagian dari rantai industri jasa transportasi berbasis aplikasi. Nah, beda dengan ojek pangkalan. Ojek pangkalan di tengah industrialisme ini itu bersifat skeptis. Jadi ojek pangkalan ini skeptis, menunjukkan ketegangan antara sistem lama dan industrialisme, di mana ojek pangkalan ini memilih untuk tetap bertahan di sistem lama. Mereka memilih mencari nafkah yang lebih personal dan berbasis hubungan sosial, bukan sistem industri. Berbeda dengan ojek online yang lebih menggunakan sistem industri. Nah, ojek pangkalan itu pendekatannya lebih personal. Nah, di sini sesuai dengan kategori kotak dan industrialisme. Dalam kategori kotak, industrialisme ini menciptakan pengotakan sosial. Jadi dikotak-kotakan, dikategorikan gini. Yang pertama, pekerja yang terintegrasi dalam sistem industri. Jadi mereka masuk dalam suatu sistem industri dan diatur di dalamnya. Yang kedua, pekerja yang bertahan di luar sistem. Nah, ini salah satunya adalah ojek pangkalan. Mereka bertahan nih di luar sistem industri dan tidak mau masuk, atau banyak kendala, atau memang benar-benar tidak mau masuk dalam sistem industri tersebut. Nah, ojek online ini masuk ke kategori pekerja industrial, sedangkan ojek pangkalan berada di luar dari sistem industri tersebut dan bertahan di tengah industrialisasi. Nah, dampaknya apa? Dampak industrialisme pada kehidupan. Nah, dengan kita membahas tentang making a living ini, industrialisme ini tentu berpengaruh, teman-teman. Di mana industrialisme ini mengubah yang pertama cara bekerja, yang kedua relasi antar pekerja, yang ketiga rasa aman akan ekonomi yang dialami oleh masing-masing pekerja. Nah, di ojek online, relasi sosial itu digantikan oleh rating dan aplikasi, di mana bintang 5, bintang 5, bintang 5, kasih bintang 5 ya Mbak, kasih bintang 5 ya Kak. Nah, sedangkan ojek pangkalan ini lebih mengutamakan kepercayaan personal, masih menjadi modal utama. Jadi kayak misalnya nih, kita punya ojek pangkalan yang udah benar-benar menjadi langganan kita. Nah, itu dibutuhkan dan bahkan meningkatkan kepercayaan personal, sehingga di situ kental sekali adanya interaksi sosial, bahkan sampai ke keluargaan atau kerabatan. Nah, di sini menurut Kotak, industrialisme tidak selalu menggantikan sistem lama sebelumnya. Ya, sudah terbukti dari hasil wawancara kami bahwasanya memang masih ada ojek-ojek pangkalan yang memang tidak mau atau tidak memilih untuk beralih ke online. Bukan karena mereka tidak mampu, mereka mampu, tapi mereka memilih untuk bertahan di luar sistem industri. Entah itu berdasarkan kepercayaan, keyakinan, atau memang sikap dari skeptisisme dari mereka sendiri. Nah, berbagai cara mencari nafkah dapat hidup berdampingan. Jadi mereka tidak salah, teman-teman. Mereka memilih hidup mereka sendiri, making a living. Meski tidak selalu setara, teman-teman, tapi mereka memilih dengan pilihan mereka masing-masing. Nah, ojek pangkalan dan ojek online sama-sama sedang making a living, menghidupi hidupnya sendiri dengan cara masing-masing. Mereka tentu dipengaruhi oleh budaya, oleh lingkungan sekitar, bahkan pengalaman dari hidup mereka masing-masing. Perbedaannya terletak pada posisi mereka di industrialisme ini. Ada yang aktif masuk ke dalam sistem industri, ada yang bertahan di luar demi tujuan-tujuan atau motif-motif tertentu. Apakah masuk ke dalam sistem industri atau bertahan di pinggir? Living dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat bahwa kehidupan di Jakarta tidak pernah benar-benar berhenti. Sejak pagi hingga malam hari selalu ada orang-orang yang bekerja, bergerak, berjuang dengan caranya masing-masing untuk mencari nafkah. Pekerjaan seperti ojek online, ojek pangkalan, serta penjual kaki lima, hingga pekerjaan informal mungkin sering kita anggap biasa saja. Kita melihat mereka setiap hari di jalan, bahkan di keliling kita. Namun di balik pekerjaan tersebut ada cerita tentang tanggung jawab, harapan, dan perjuangan hidup yang tidak ringan. Bagi mereka, making living bukan sekedar mencari uang, tetapi untuk bertahan hidup di tengah keras kota besar, penghasilan yang tidak menentu, persaingan yang ketat, biaya hidup yang tinggi, serta tuntunan keluarga yang menjadi tantangan kehidupan sehari-hari yang harus mereka hadapi. Meski begitu, mereka tetap bangun setiap pagi, bekerja dengan jujur dan berusaha memberikan yang terbaik. Dan ada pekerjaan yang rendah karena setiap pekerjaan berkontribusi dalam menggerakkan kehidupan kota Jakarta.